Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, perkenalkan nama saya Dr. Amanu Karti Resi Utomo, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Kita jumpa lagi pada acara ST, edukasi singkat tentang kesehatan. Dalam kesempatan kali ini adalah Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2023. Yang mana Hari Ginjal Sedunia ini akan diselenggarakan setiap tahunnya pada bulan Maret. Pada kesempatan bincang sehat kali ini akan diangkat tema tentang CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Pasien yang mengalami gagal ginjal tahap akhir, biasanya kita ada pilihan untuk terapi konservatif dan terapi untuk dialisis atau cuci darah. Di mana orang-orang atau pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal tahap akhir membutuhkan terapi untuk membuang racun-racun, baik racun yang dari hasil metabolisme dan racun-racun dari sampah yang kita makan akan dikeluarkan lewat ginjal. Ketika ginjal tidak bisa mengeluarkan racun-racun dan cairan yang berlebih ini akan menimbulkan dampak mengganggu kesehatan pada pasien-pasien tersebut. Ada dua pilihan untuk pasien-pasien, yaitu dialisis dan transplant ginjal atau cangkok ginjal. Cangkok ginjal kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan. Sedangkan dialisis ada dua metode, ya. Dialisis dengan hemodialisis seperti yang kita sudah biasa lakukan di rumah sakit yang sifatnya cepat. Tetapi ada lagi metode yang lain yaitu CAPD atau singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yaitu suatu metode dengan mencuci darah melalui rongga peritoneum atau rongga perut, ya. Jadi rongga perut itu di dinding-dinding rongga perut itu ada pembuluh darah yang begitu banyak yang kurang lebih sama seperti pembuluh darah di ginjal. Diasosiasikannya seperti itu. Dengan memasukkan cairan ke dalam rongga peritoneum melalui selang yang akan dimasukkan melalui operasi kecil, kemudian dengan memasukkan cairan ke dalam perut itu akan terjadi proses difusi atau proses pembuangan racun dan cairan yang berlebih dari pembuluh darah ke dalam cairan tersebut. Akan dibiarkan dalam tempo beberapa saat, mungkin sekitar 4 jam sampai 8 jam setelah masuk ke dalam perut dan dibiarkan, akan dikeluarkan kembali. Setelah dikeluarkan, masukkan lagi cairan. Dengan posisi itu terus menerus 3 sampai 4 siklus dalam satu harinya. Ya, itu adalah metode dengan membran peritoneum, ya, atau membran dalam perut yang bisa membuang, ya, atau membersihkan atau mencuci, ya, proses itu. Sedangkan kalau hemodialisis, ya, atau cuci darah yang biasa kita kenal itu merupakan cuci darah menggunakan suatu membran dialiser, ya, dialiser atau ginjal buatan, ya, yang kemudian di situ ada mesin cuci darah. Dan mesin itu akan mengatur kecepatan dan kebutuhan dari proses cuci darah tersebut. Yang paling pada intinya adalah membran dialiser. CAPD itu merupakan suatu terapi seperti dialisis, yaitu hanya menggunakan membran atau selaput yang ada di dalam perut yang mengandung banyak pembuluh darah. Melalui metode cairan yang dimasukkan ke dalam perut itu dan didiamkan dalam tempo waktu antara 4 sampai 8 jam, akan terjadi suatu proses pembuangan cairan dan toksin atau racun-racun dalam perut itu, sehingga racun yang di dalam darah masuk ke dalam cairan yang kita masukkan ke dalam rongga peritoneum tersebut. Ada pilihan-pilihan kapan kita memulai dengan CAPD, kapan kita menggunakan mesin atau hemodialisis. Biasanya kita memilih pasien-pasien untuk CAPD yang mana fungsi ginjalnya masih cukup baik, dalam artian dia masih punya kencing yang cukup, biasanya di atas 500 kita patokannya. Atau pasien-pasien dengan gangguan fungsi jantung yang berat, ya, misalnya pasien-pasien dengan gagal jantung, kemudian ketika proses
cuci darah atau hemodialisis itu kita kerjakan, dia akan menimbulkan gejala seperti sakit dada atau malahan bertambah sesak. Biasanya kita patokannya menggunakan kekuatan jantung untuk memompa atau ejection fraction yang kurang dari 25%, kita anjurkan untuk melakukan CAPD ini. Karena dalam CAPD, proses itu akan terjadi lebih lembut, lebih smooth, sehingga tidak terjadi hentakan-hentakan secara berlebihan seperti pada pasien-pasien dengan cuci darah. Yang mana kalau cuci darah itu dia akan pasien dengan fungsi jantung yang cukup baik, dia tidak akan menimbulkan gejala, tetapi pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi jantung yang berat biasanya akan menimbulkan gejala-gejala tadi. Kemudian ada lagi pasien-pasien yang alergi terhadap komponen dari cuci darah, misalnya dia tidak bisa menggunakan heparin, atau dia jika tersentuh dengan alat-alat di sana akan menimbulkan gatal-gatal misalnya. Kemudian pasien-pasien yang tidak mempunyai akses HD, misalnya semua akses sudah tidak bisa digunakan, ya kita menggunakan metode CAPD ini. Atau pasien-pasien yang memang memilih karena dia lebih mobile atau lebih orang-orang kantoran yang tidak bisa menyisihkan waktunya ke rumah sakit untuk datang HD atau cuci darah 2 kali seminggu. Jadi CAPD itu menggunakan metode dengan memasukkan air ke dalam perut, di mana sebelumnya kita pasang dulu kateter, ya kateter ya sekali pasang, biasanya paten seumur hidup. Akan dimasuk ke dalam rongga perut sendiri, dia lebih mandiri. Pertama dia lebih mandiri, ya bisa dikerjakan di rumah tanpa harus pergi ke rumah sakit, ya 2 kali seminggu. Nah kemudian selain dia mandiri, dia lebih mudah, ya lebih mudah dan lebih murah kalau dihitung dari cost-nya, ya. Kemudian berikutnya adalah dia metodenya lebih lembut, lebih fisiologis. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang memang rentan terhadap gangguan fungsi jantung atau hipertensi yang sulit terkontrol, biasanya kita lebih bagus dengan memilih metode CAPD. Ya, kelebihannya adalah lebih mandiri, dikerjakan sendiri, kemudian secara cost dia lebih mudah dan makan juga lebih leluasa. Ya, makanan yang paling penting adalah kalau pasien-pasien dengan HD atau cuci darah, dia harus mengontrol makanannya seketat mungkin, ya ketat. Tetapi kalau CAPD, makanannya akan lebih bebas. Dia harus banyak makan sayur, harus banyak makan buah, harus banyak makan protein. Kalau cuci darah, kita makan buah harus sangat dibatasi. Kemudian protein juga harus dibatasi, ya seperti itu. Dia lebih bebas. Misalnya akan pergi ke luar negeri, dia tidak perlu mengunjungi tempat untuk rumah sakit untuk HD, tetapi dia bisa membawa cairan yang atau CAPD-nya itu sendiri. Prosedur CAPD pertama memang kita melakukan insersi atau pemasangan kateter tengkop untuk memasukkan dan mengeluarkan cairan. Ya, biasanya kita 1 kali, jika tidak ada masalah, oke, baik. Nah, masalah yang sering kali timbul adalah pertama, ujung dari kateter itu berpindah, ya. Berpindah, jadi kita harus memperbaiki posisi dari kateter. Kedua adalah infeksi, ya. Infeksi pada peritoneum itu kadang karena faktor kebersihan, jadi kita sebaiknya memang kalau pada saat mengganti cairan kita edukasi untuk higiene yang baik dengan mencuci tangan yang bersih, kemudian juga lingkungannya juga harus bersih, tidak harus steril tapi harus bersih, tidak boleh ada binatang piaraan, ya supaya tidak terkontaminasi. Nah kemudian juga supaya menghindari tidak terjadinya infeksi pada peritoneum, biasanya kita usahakan pasien itu harus buang air besar yang teratur, ya. Itu karena penting. Terus juga sayuran harus banyak, karena kalau dia tidak teratur buang air, nanti komplikasi berikutnya adalah sering terjadi kegencet dia punya ujung kateter, kegencet ujung kateter oleh karena ususnya tidak bergerak dengan baik, gitu. Tapi makanya harus buang air besarnya harus teratur, ya setiap hari harus buang air besar. Itu jadi 2 hal, faktor dari kateternya itu sendiri, ya, atau faktor dari pasiennya, misalnya karena bisa infeksi, tapi itu biasanya dengan edukasi yang baik, ya higiene yang baik, makanan teratur, ya nutrisi yang baik, itu akan terhindar.
Sekian edukasi singkat tentang CAPD. Semoga informasi ini bermanfaat kepada masyarakat, dan jika ingin lebih tahu tentang CAPD, silakan datang ke Poliklinik Penyakit Dalam bagian ginjal dan hipertensi RSUD Provinsi NTB di hari Selasa dan hari Kamis. Salam ginjal World Kidney Day 2023.